Dua. Agak cepat. Saya berhenti di sini. Setelah itu nanti saya berikan penutup, dan kalau masih ada waktu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, sebentar. Salat yang dimaksud tidak sekedar salat fardu, tapi salat sunnah. Saya ingin tunjukkan tentang amalan Nabi bersama istri-istrinya. Dan ini ibu bisa dorong suami untuk bisa bekerja sama meraih surga. Apa diantaranya? Salat malam, tahajud. Ini salat paling indah, paling mampu menyentuh jiwa, dan jika bisa dikerjakan berjamaah suami dengan istri itu luar biasa. Bahkan pernah istri Nabi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha itu masya Allah dalam keadaan rumah yang terbatas masih salat berjamaah bersama Nabi. Ya, sampai bagian kepalanya mengenai bagian belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi indah pada momentum itu. Perhatikan baik-baik. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2010. Paling kanan sebelah bawah di kitab ini. Satu kali Sayyidah Aisyah ditanya tentang kebiasaan salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konon dikisahkan 3 orang sahabat yang bertanya. Huzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, kemudian satu lagi ada sahabat Ubay bin Ka'ab. Tiga-tiganya bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa talihinna." Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagus bacaannya. Indahnya luar biasa. Tapi poinnya kata para ulama, dari mana Sayyidah Aisyah tahu kebiasaan Nabi kalau beliau pun tidak biasa bangun malam? Dibayangkan, suaminya ahli surga, seorang Nabi, tapi itu tidak menghentikan pertemanan beliau dalam ibadahnya dengan Nabi SAW. Sampai-sampai yang luar biasa, itu hadis-hadis yang meriwayatkan tentang kebiasaan Nabi di rumah itu disampaikan oleh istri-istrinya. Ibu pernah dengar Nabi ketika beliau memotivasi istrinya untuk bangun malam. Pernah dengar hadis ini? Lihat, rahimallahu amra'an. Allah merahmati seorang suami yang mencipratan air di wajah istrinya supaya dia bangun menaikkan salat malam. Seperti Allah merahmati seorang istri yang mencipratan air di wajah suaminya supaya ia bangun malam. Pernah dengar hadis itu? Tapi tolong baca hadisnya dengan baik ya. Jangan pulang dari sini malam-malam punya rencana tahajud. Masya Allah, suami nggak ada rencana. Pulang capek pekerjaan, ibu bawa gelas diisi air. Slip. Masya Allah. Kenapa mah? Sunnah Nabi Pak. Oh, Masya Allah sunnah Nabi. Baik, lihat baik-baik cara bacanya hadis itu. Maksudnya Anda kompak bersinergi dengan suami menghidupkan ibadah malam. Ibadah malam. Ternyata Masya Allah, sholat malam itu ketika disebutkan di hadis Nabi, itu bukan hanya sifat bagi seorang muslim, tapi sudah jadi kebiasaan bagi seorang muslimah sejak zaman Nabi SAW. Saya berikan rahasia pada ibu buka Quran surah ke-51 ayat 15-23. Ibu bisa kerjakan itu dengan keluarga, ibu dijamin di ayat itu masuk taman surga sekeluarga. Saya nanti tutup dulu sampai sini, sampai ayat ini. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 15 sampai ayat 23, paling kanan dari pertengahan sampai sedikit ke bawah. Baik. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh ada orang-orang takwa akan ditempatkan di taman surga. Apa keutamaan taman surga? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mendapati kenikmatannya langsung dari Allah tanpa perantara. Ada yang dilayani oleh pelayan surga namanya wildanun mukhalladun. Kalau ibu perempuan dilayani pangeran surga. Kalau laki-laki dilayani bidadari surga. Tapi yang ini tidak ada pelayan dan bukan pelayan. Allah yang memberikan langsung. Bahkan diperkenankan nanti bisa melihat Allah tanpa sekat. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya pada saat itu begitu berbinar gembira. Bukan karena masuk surga aja. Ila rabbiha nadhirah. Karena dia bisa melihat Allah langsung tanpa sekat. Gak usah dibayangkan saat ini. Tidak perlu. Lihat baik-baik. Apa amalannya saat di dunia? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang-orang baik yang rajin ibadah saat di dunia. Muhsin itu bukan cuma baik tapi rajin ibadah. Sifatnya disebut ihsan. Ketika disebut ihsan, Nabi mengatakan di hadis Muslim nomor hadis ke-8, anta'budallaha
engkau rajin beribadah kepada Allah. Perhatikan, apa amalan orang ini? Kanu qalila. Amalan pertama, kanu mereka. Kalau mereka itu satu atau dua? Banyak. Mereka kalau diterapkan di keluarga, maka jadi ahli keluarga. Kalau ahli keluarga itu berarti suaminya, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada kemuliaannya. Hadirkan, kompak tuh, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya, dia hidupkan malamnya. Ingat, kalau Quran sudah memberikan ayat, Anda jangan tambahi lagi, jangan kurangi. Dikurangi tidak sempurna, ditambahi jadi belok maknanya. Kata Quran, ahli taman surga sedikit tidur. Jangan Anda tambahkan, sedikit-sedikit tidur. Nah, itu maknanya berubah. Lihat. Satu, sedikit tidur. Tahajud. Apa aplikasinya? Tadi hadis Nabi tadi. Ayo para ibu, ayo kita komunikasikan dengan suami ibu. Silahkan sampaikan, Pak, dunia sudah didapatkan, tapi kan tidak kita akan bawa menghadap kepada Allah. Ayo Pak, kita cari bekal. Malam tahajud yuk. Bapak jadi imam. Ayo mama di belakang. Ah, mama aja yang imam. Oh, Masya Allah, berarti papa yang pernah tahu ya. Itu berarti suami ibu belum dapat pengetahuan sempurna. Baiknya diskusi lagi. Ayo Pak, belajar ya, kita kirimkan. Malam bangun, bismillah. Anak-anak bangunkan. Itu Nabi Muhammad SAW membangunkan Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Ali bin Abi Thalib menantunya. Menantu dibangunkan. Anak dibangunkan. Ayo, sholat. Ada yang masing-masing. Ada yang ikut dengan Nabi. Teman-teman sekalian, para ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Fokus ya. Fokus. Lihat, bangun malam. Tidak ada yang paling indah kecuali ketika suami ada di depan, istri di belakang dengan anak-anaknya. Suami kemudian membaca ayat-ayat Quran, istri di belakang menyimak dengan baik. Suami sujud, istri sujud. Begitu selesai, suami berdoa, istri mengaminkan. Tapi belum cukup sampai di situ. Perhatikan kalimatnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan mendekat kepada fajar. Ashar itu waktu menjelang singkat menjelang fajar. Jadi kalau subuh sekarang jam berapa? 4:24. Nah, ini dibalik sama saja. 4:24. Baik, kurangi 30 menit. Jam berapa? Jam 4 kurang 6. Ya, anggap saja kita paskan jam 4. Nah, jam 4 ini kurang lebih 15 sampai 30 menit sebelum subuh, itu disebut sahar namanya. Saharun. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar disebut sahur. Ibu pernah mendengar makan sahur? Nah, makan sahur itu artinya makan yang dikerjakan di waktu sahar. Jadi kalau nanti saat Ramadan insya Allah bulan apa? Bulan Ramadan. Ramadan bukan bulan Mei, bulan Ramadan. Ramadan itu bulan Ramadan ya, bukan bulan Mei. Ibu ini kenapa sebetulnya? Biasa. Belum saya tulis sudah kelihatan. Nabi kenal, Imran kenal, Maryam kenal. Hapus enggak, nulis juga enggak. Ramadan bulan Mei, luar biasa. Ayo lihat sini. Lihat. Nanti kalau ibu puasa di bulan apa? Alhamdulillah. Kemudian ibu tunaikan sahur. Kenapa disebut sahur? Makannya itu waktu jeda singkat menjelang fajar. Jadi kalau ibu mau makan sahur, ayo coba kerjakannya minimal 30 menit sebelum subuh. Jadi kalau subuhnya 4:24, ya ibu jam 4 sahur. Kalau ibu sahurnya agak dekat ke waktu fajar, nanti kekuatannya semakin bertambah. Silakan cek 4:24, ini subuh. Maghribnya jam 6 misalnya. Jam 4 sampai dengan ke jam 6 berapa jam? Kurang lebih 12 jam. 4:24 kurang lebih 11 jam. 11:30. Baiknya 11:30. Ya kalau ibu sahurnya jam 4, itu ibu 12 jam bisa menahan lapar. Tapi kalau ibu sahur dari jam 3, 13 jam ibu menahan lapar. Maka dari itu prinsip ini dipakai. Nah sekarang ahli surga, taman surga, sekeluarga masuk taman surga, langsung diberi kenikmatan oleh Allah. Apa amalannya? Allahu Akbar. Selepas tahajud dia tidak langsung istirahat dulu. Hum yastaghfirun. Mereka kompak berevaluasi diri, memohon ampun.